ini podcast sekarang ya, yaitu podcast dimana kata Bapak juga tadi apa yang sudah diucapkan, ini sedang panas-panasnya pembahasan dalam sejarah itu menjadi ruang lingkup sejarah. Mungkin dibuka saja tanpa basa-basi mengenai podcast sekarang itu banyak sekali bahasannya, sampai ada peserta didik dari kelas 10 1 sampai kelas 10 12 itu membahas semuanya mengenai ruang lingkup sejarah. Tapi kalau lupa juga saya mengundang yaitu dua rekan, yaitu di mana dua rekan ini yang akan mendampingi saya dalam menyampaikan sebuah percakapan sekarang untuk pembahasan yang sedang panas-panasnya sekarang. Oke, di sebelah kanan saya sudah saya undang sendiri yaitu Windy dan juga Nurul ya. Oke, Nurul selamat siang. Nurul selamat siang. Ya, Windy selamat siang. Nah, itu satu ucapan ya. Oke, ternyata Windy sama Nurul juga bawa teman-temannya ya di sini. Oke, ada berapa orang ini? Halo. Nah, gitu. Win, bagaimana nih aktivitas kamu sehari-hari sekarang? Apa yang kamu lakukan di sekolah utamanya? Ya, saya sebagai pelajar tentunya sehari-hari ya belajar ke sekolah. Sini berangkat jam 7, pulang habis sholat asar. Kalau Nurul sendiri gimana? Sama saja seperti seorang pelajar, belajar. Kegiatan Begitu. Menurut kalian belajar itu penting nggak sih? penting, sangat Penting. Apa pentingnya belajar? untuk Untuk masa depan. Kira-kira dalam belajar itu ruang lingkup ilmunya kan luas ya, banyak sekali mata pelajaran utamanya yang dipelajari di sekolah. Ada sejarah, ada matematika. Ketika kalian mempelajari mata pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru nih, mengenai pelajaran yang mungkin sangat diminati mata pelajaran apa? Banyaknya ada Indonesia kan, ada fisika, ada kimia, ada juga yang lainnya. yang diminati oleh Kalian dulu sama Windy? saya lebih minat dari apa ya, ke IPS, lebih ke IPS. Oh, lebih ke mata pelajaran IPS. Kenapa tuh? Karena nggak tahu ya, emang dari sebelumnya juga kalau ke IPA mah banyak rumus, saya bingung. Paling nggak suka rumus pusing. Jadi sukanya di IPS. Oke, kemudian kalau dari timnya sendiri apa yang diminati oleh kalian? Kan Berapa orang di bawah timnya, Nurul? ada 3 nih Pak. Ada 3. Gimana tuh? Yang diminatinya IPA apa IPS? IPS Pak. IPS. Nah, itu kan cara menyapa. Jadi si teman yang kita ambil juga ngerasa diakui gitu kan, ada edarannya. Oke, kemudian juga Nurul sama Windy nih berbicara mengenai mata pelajaran IPS, terutama ada salah satu mata pelajaran sejarah yang mungkin di SMA Negeri 1 Ciawi itu dilaksanakan pembelajaran sejarah itu dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kira-kira pandangan kamu dari kelas 1 sampai kelas 3, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan mengenai mata pelajaran sejarah itu sendiri? Mungkin akan berbeda materinya, tapi akan tetap di ruang lingkup itu sendiri. Akan berbeda tapi dalam satu ruang lingkup. Betul, saya sependapat sekali nih gitu kan. Nah, sependapat sekali, memang mata pelajaran itu ada yang wajib, ada yang khusus, ada juga peminatan dalam mata pelajaran. Nurul, kira-kira dari materi-materi sejarah juga ya, apa yang kamu paling kuasai? Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu merupakan Siapa dijumanya nih? Nah, kejadian di masa lampau, berarti kita bercerita membahas mengenai peristiwa ya yang terjadi di masa lampau. Memang yang namanya masa lalu itu masa yang sudah terlewati. Itu sering terjadi ada dalam kehidupan umat manusia.
manusia gitu kan. Nah manusia itu sendiri berbeda-beda karakter kan, betul ya. Nah ketika dalam perbedaannya karakter pasti punya kebiasaannya masing-masing. Kemudian juga pasti ada peristiwanya masing-masing. Dimana ketika peristiwa itu terjadi, apakah setiap peristiwa itu bisa dikatakan sejarah atau tidak? Tidak, kenapa? Mungkin saja. Karena dalam peristiwa ada yang apakah peristiwa itu dialami oleh manusia ataupun makhluk lain, atau misalkan hewan atau apa selain manusia. Biasanya kan itu biasanya sama guru kita ya, sama guru piket biasanya menyuruh buat dijemput. Ada peristiwa banyak itu ada dalam kehidupan umat manusia ya. Tadi dikatakan bahwa makhluk yang lain, emang hewan bisa membuat peristiwa? Tidak. Terus kenapa tadi mengatakan itu adanya hewan? Itu memang makhluk yang lain di luar manusia gitu kan. Tapi memang peristiwa itu selalu ada. Tapi paling utamanya yang paling membuat peristiwa itu manusia. Kenapa? Karena dalam mata pelajaran ataupun kita ketahui kita sebagai manusia kita dikasih kesempurnaan dan juga akal pikiran. Mungkin kamu apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai perihal sejarah? saya masih belum mengerti tentang sejarah sebagai seni, Pak. Oke, tingkat kesulitan dari sejarah sebagai seni itu apa? Tingkat kesulitan yang ingin ditanyakan? Mengapa bisa ada sejarah sebagai seni? Oke, jadi gini, kalau kita flashback ke belakang, yang namanya bisa dikatakan sejarah itu harus adanya bukti. Nah, di dalam bukti-bukti itulah yang bisa memperlihatkan adanya, bisa dikatakan bisa adanya juga nilai seninya. Dalam garis bawahnya, dalam garis tebalnya itu, dari bukti-bukti itu bisa ada nuansa seninya seperti dari ukiran-ukiran relief yang mungkin kita lihat nih, ada salah satu bangunan yang ada di Candi Borobudur. Di Candi Borobudur itu kita yang paling kenalnya tuh bangunannya yang sangat tinggi, tapi di bangunan itu ada nuansa seninya dari gaya arsitektur yang dibangun dari Candi Borobudurnya, termasuk ada juga tulisannya. Nah seni juga di sini yaitu atas dasar dari hasil pemikiran manusia sebenarnya dikemukakannya, yaitu dimana ketika melihat adanya sebuah bukti yang ada ketika dalam pembahasan sejarah sebagai seni, itu harus dimiliki juga oleh sejarawan. Sejarawan harus memiliki tingkatan emosi. Emosi itu emosi seperti apa? Ingin memunculkan rasa penasaran, rasa ingin tahu. Kemudian juga harus berimajinasi. Imajinasi itu harus bisa mampu membayangkan bagaimana peristiwa itu dan juga yang itu sangat cakupan luas sekali dalam sejarah. Nah, termasuk mungkin dari Nurul sama ini juga gini, pandangan Nurul mengenai sejarah sebagai kisah, bagaimana pandangan? Menurut saya sejarah sebagai kisah itu kan adalah hasil karya, kalau lebih tepatnya hasil cipta orang yang menuliskannya, yaitu sejarawan. Jadi sejarawan tidak hanya menuliskan kajian pembahasannya, namun dibalik itu juga harus ada kiasan kisahnya. Kalau dari segi contohnya seperti apa yang bisa dikatakan sejarah sebagai kisah? Kisah Misal dalam kehidupan sehari-hari, apakah kisah itu ada muatan nilai sejarah sebagai kisah? Kearifan lokal, maksudnya kearifan lokal itu seperti apa? Jadi banyak ya nuansa kearifan lokal itu yang berada di daerah-daerah sekitar kita lokal itu, kayak kerajinan keragaman di Raja Polah itu bisa kearifan lokal juga masuk gitu kan. Nilai budayanya ada yang dimiliki oleh Raja Polah di sana gitu kan, dari tingkat kerajinannya. Nah yang saya tanyakan itu mengenai kisah, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya dulu menjelaskan dalam sebuah peristiwa itu mengisahkan terhadap suatu peristiwa itu bisa dijadikan sebagai contoh. Kemudian juga apalagi sejarawan bisa mengisahkan peristiwa-peristiwa, mereka bisa mengisahkannya dari mana? Dari bukti-bukti yang mereka cari. Karena
dalam mengisahkan sebuah peristiwa sejarah itu harus diuji dengan kebenarannya, yaitu kebenaran itu dilihat dari mana, yaitu dari bukti yang ada, dari hasil peninggalan peristiwa tersebut, gitu ya. Nah itulah ya podcast itu. Jadi ada kalanya bapak yang bertanya, ada kalanya itu yang bertanya. Jadi sebenarnya nggak usah bapak katakan, mungkin ada yang ditanyakan, nggak usah seperti itu, tapi tinggal kaliannya langsung adanya timbal balik, adanya sependapat gitu. Jadi kita menyelipkan kata-kata kaditu kaditu sambil mengingat juga. Ntar kembali lagi ke topik baru sambil mengingat apa yang kita pahami, apa yang kita rasakan. Itu kan kalau dalam podcast nih beredar di YouTube banyak enak-enak kan, santai-santai gitu kan. Nah cobalah kalian punya pemikiran seperti itu, buat channel-channel YouTube ya, channel-channel YouTube, buat podcast. Bapak juga sebenarnya pengen juga gitu kan buat hal-hal seperti itu, ingin terjun ke dunia YouTube. Cuman belumnya itu karena waktunya aja belum yang bisa tepat, karena harus memikirkan kalau YouTube kan harus konsepnya ke arah mana, channelnya harus ke arah mana, larinya ke arah mana. Jadi jangan sampai kalau mau fokus ke game. Jadi jangan sampai ke game karena politik, karena naon kan, itu tadi jangan. Tapi kalau podcast bisa luas, bisa membahas politiknya, karena itu berbincang atau berbicara. Nah tujuannya udahan, tujuannya di sini